Selamat pagi, Bu Agnes dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan membahas mengenai filosofi dan tujuan Cambridge yang sebelumnya telah kami ulas dan kami pelajari dalam kelompok. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu filosofi dari kurikulum Cambridge dan selanjutnya adalah tujuan dari kurikulum Cambridge. Selamat menyaksikan. Filosofi kurikulum Cambridge. Filosofi kurikulum Cambridge didasarkan pada keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Filosofi ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan harus merangsang, menantang, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang sukses di masyarakat global. Beberapa prinsip filosofis utama di kurikulum Cambridge. Yang pertama, menghargai keanekaragaman. Kurikulum ini menghargai keberagaman siswa dalam hal budaya, latar belakang, dan minat, serta memberikan kesempatan mereka untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Lalu menghargai kemandirian belajar. Mendorong kemandirian belajar. Cambridge percaya bahwa siswa harus menjadi pembelajar yang mandiri, mampu mengembangkan minat mereka sendiri, mengatasi rintangan, dan mencapai tujuannya mereka sendiri. Lalu mengutamakan keterampilan. Kurikulum ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan analitis, bukan hanya sebagai pengetahuan akademis sehingga siswa dapat berhasil dalam masyarakat yang berubah begitu cepat. Lalu fleksibilitas. Cambridge memiliki fleksibilitas kepada sekolah dan siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat kebutuhan mereka, sehingga pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dan yang terakhir ada standar tinggi. Meskipun fleksibilitas, kurikulum Cambridge menetapkan standar akademik yang tinggi, mempersiapkan siswa untuk studi lanjutan dan karir di tingkat internasional. Lalu yang pertama ada mencerminkan perspektif global. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa agar dapat berpikir secara global, memahami keberagaman budaya, dan menghargai perspektif yang berbeda-beda. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi warga dunia yang peduli dan memiliki pemahaman yang luas tentang isu-isu global. Contohnya, ada Cambridge International Arts dan A-Level Global Perspective dan Research. Kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa memahami dan menghadapi tantangan global yang kompleks, serta mengembangkan pemahaman mereka tentang isu-isu global yang relevan. Lalu selanjutnya, siswa belajar dengan cara yang berbeda-beda, kecepatan yang berbeda-beda pula. Terdapat 3 gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual yaitu gaya belajar yang lebih memanfaatkan penglihatan. Lalu auditori mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat suatu informasi. Lalu ada kinestetik yaitu gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan cara bergerak, berbuat, atau menyentuh melakukan sesuatu agar siswa dapat mengingat pembelajaran. Cara belajar tersebut tergantung dengan siswanya sendiri, seberapa paham siswa memahami materi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum Cambridge dirancang untuk mendukung pendekatan belajar yang beragam. Guru-guru Cambridge dilatih untuk mengidentifikasikan gaya belajar mereka, menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang sesuai untuk setiap siswa, dan hal ini membantu memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan mereka masing-masing. Contoh konkretnya seperti pada pelajaran matematika. Nanti guru akan menyajikan sebuah cara-cara belajar seperti menggunakan manipulatif, aktivitas berbasis proyek, atau penggunaan teknologi. Hal ini dapat memungkinkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk bisa memahami konsep-konsep dalam pelajaran matematika. Lalu yang terakhir, kurikulum sekolah dasar harus luas dan seimbang. Kurikulum sekolah dasar didesain untuk menjadi luas dan seimbang. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran inti seperti belajar bahasa, matematika, sains, dan sosial, seni, musik, dan olahraga.
Tujuannya adalah untuk memberikan siswa pemahaman yang mendalam dalam berbagai area pengetahuan serta keterampilan. Contohnya, mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan berbagai keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, ada mata pelajaran yang berbeda dapat dihubungkan untuk mendukung siswa atau memperkuat pemahaman siswa, yaitu dapat dilakukan dengan melalui pendekatan interdisipliner, di mana konsep dari satu pelajaran dapat dihubungkan dengan konsep mata pelajaran lainnya. Integrasi mata pelajaran juga dapat membantu siswa melihat keterkaitan antara berbagai konsep dan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang topik tertentu. Contohnya pengajaran tentang revolusi industri. Seorang guru dapat mengintegrasikan pelajaran sejarah dengan ilmu pengetahuan atau matematika untuk membantu siswa memahami dampak revolusi tersebut dalam bidang lain. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang peristiwa sejarah, tetapi bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kelima, ada pendidikan tentang diri sendiri, sosial, dan kesehatan lingkungan yang penting. Pendidikan tentang diri sendiri, sosial, dan kesehatan lingkungan penting untuk dipahami dan dipelajari, dan harus diikuti dengan perasaan positif terhadap belajar selama hidup. Nah, siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif tentang masalah sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar mereka. Untuk contoh konkretnya, siswa diberi kasus mengenai masalah atau isu yang ada di lingkungan. Misalnya guru menunjukkan sampah yang menumpuk membuat banyak lalat hijau berdatangan. Nah, guru dapat bertanya pada siswa apa yang harus dilakukan terhadap sampah tersebut. Dengan demikian, masalah yang ada di sekitar mereka diharapkan siswa menjadi sadar akan lingkungan di sekitar dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang keenam, sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup harus dipupuk. Pendidikan diharapkan dapat mendorong siswa memiliki perasaan positif dalam belajar, supaya anak tidak memiliki beban dan siap melanjutkan belajar sepanjang hayat. Belajar tidak harus di sekolah, namun dapat dilakukan ketika berada di masyarakat. Perasaan positif harus selalu dibawa agar siswa lebih kreatif, berpikir kritis, dan selalu berperilaku baik. Nah, contoh konkretnya itu adalah guru menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Caranya dengan menemukan gaya belajar siswa yang sesuai dengannya. Misalnya ada siswa yang lebih cocok belajar dengan gaya belajar visual, maka guru dapat mengarahkan siswa untuk belajar menggunakan gambar atau video. Nah, yang ketujuh ada refleksi dan analisis penting untuk pengajaran dan penilaian yang berkualitas. Nah, dalam pembelajaran, refleksi dan analisis penting untuk dilakukan guru untuk membuat pembelajaran dan penilaian memiliki kualitas yang baik dan terus meningkat. Adanya refleksi dan analisis dapat membantu guru untuk melihat kemampuan atau perilaku siswa. Contoh konkretnya itu adalah guru membimbing siswa yang kesulitan dalam belajar untuk mengetahui solusinya sehingga akan ada peningkatan dari siswa. Nah, misalnya ada siswa yang kesulitan belajar berhitung. Kemudian guru dapat membantu siswa lebih lanjut agar siswa semakin paham. Nah, guru dapat membantu dengan memberikan metode yang sesuai atau menggunakan media konkret sehingga anak semakin paham dalam belajar. Baik, selanjutnya adalah penilaian formatif dapat digunakan untuk menginformasikan pengajaran dan perencanaan. Yang dimaksud adalah penilaian formatif ini suatu penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian formatif lebih fokus dalam mendukung proses pembelajaran siswa dengan tujuan untuk dapat memberikan feedback kepada siswa dan guru terkait dengan
pengajaran dan perencanaan untuk kemajuan belajar siswa, serta membantu guru untuk dapat mengidentifikasikan kebutuhan belajar siswa. Nah, contohnya yakni pada Cambridge CIM, pada bagian mengukur potensi, yakni penilaian berbasis komputer untuk anak usia 5-11 tahun, membantu mengidentifikasikan dan mendiagnosis kebutuhan pembelajaran, mengukur dan membandingkan siswa. Tes ini berbasis dengan komputer, maka hasilnya otomatis diberikan kepada siswa. Guna dalam tes ini dalam merencanakan intervensi dalam membantu siswa untuk memperbaiki area kelemahan dan mencapai potensi di area kekuatan siswa. Selanjutnya, ada tolak ukur eksternal mengenai kinerja siswa dapat berguna untuk pelaporan dan perencanaan. Ini juga disebut sebagai Cambridge Primary Checkpoint, atau memantau kinerja individu dan juga kelompok pada akhir program utama. Tes eksternal ini juga ditandai oleh Cambridge International untuk memberi bukti konkret terhadap masukan yang diterima dan dibagikan kepada orang tua siswa. Nah, contohnya yakni aspek yang dijadikan tolak ukur tes eksternal ini, yakni bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, matematika, IPA, dan Cambridge Global Perspective. Nah, gunanya ini adalah untuk memantau kinerja kelompok dan individu dengan mudah. Sekolah menerima laporan umpan balik diagnostik dan peserta didik dalam menerima pernyataan pencapaian digunakan di akhir program. Yang terakhir adalah penilaian harus peka secara budaya dan tidak memihak, serta harus mencerminkan berbagai keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran. Nah, di sini saya akan membedah setiap aspek yang ada. Yang pertama ada peka secara budaya, yakni bahwa penilaian ini harus mempertimbangkan keberagaman budaya di antara siswa. Ini berarti bahwa tes, tugas, dan kriteria penilaian lainnya haruslah disusun dengan memperhatikan latar belakang budaya siswa, termasuk bahasa, tradisi, norma, dan nilai-nilai budaya. Nah, aspek selanjutnya yakni tidak memihak, penilaian haruslah objektif dan adil. Ini berarti bahwa penilaian tidak boleh memihak atau memberikan keuntungan tertentu kepada kelompok atau individu tertentu dong tentunya. Lalu yang terakhir, mencerminkan berbagai keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran. Artinya adalah penilaian ini harus dirancang untuk mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ini mencakup tidak hanya pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis, kreatif, analitis, dan sosial yang penting untuk keberhasilan siswa di berbagai bidang. Tujuan kurikulum Cambridge. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan intelektual. Kurikulum Cambridge dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif. Lalu ada menyediakan standar internasional. Kurikulum Cambridge menetapkan standar akademik internasional yang tinggi, mempersiapkan siswa untuk studi lanjutan dan karir global. Mendorong pembelajaran seumur hidup. Kurikulum ini dirancang untuk merangsang minat belajar seumur hidup dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Lalu menyediakan fleksibilitas. Kurikulum Cambridge dirancang untuk fleksibel, memungkinkan sekolah dan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat tujuan karir mereka. Dan yang terakhir, mendorong pemahaman antar budaya. Kurikulum ini mendesain untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antar budaya, mempersiapkan siswa untuk sukses dalam masyarakat dan semakin global. Lalu yang pertama ada mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan akan memberikan landasan yang kokoh yang dapat digunakan pada tahap pendidikan selanjutnya. Mencakup pengembangan keterampilan akademis seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, serta keterampilan intelektual lainnya seperti berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Selain itu, kurikulum Cambridge juga menekankan pengembangan keterampilan pribadi, sosial, dan emosional yang penting bagi perkembangan holistik siswa. Dengan demikian, siswa yang menyelesaikan kurikulum Cambridge diharapkan memiliki landasan yang kokoh untuk sukses di pendidikan tinggi dan di dunia kerja.
Dengan demikian, landasan yang kokoh ini, kurikulum Cambridge menciptakan landasan yang kuat bagi siswa untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka sesuai dengan tujuan pendidikan sejati. Untuk memberikan kerangka progresif hasil pembelajaran yang sesuai bagi siswa pada tahap dasar. Kurikulum Cambridge dirancang untuk memberikan kerangka progresif hasil pembelajaran yang sesuai bagi siswa pada tahap dasar. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan materi pembelajaran dan keterampilan yang diajarkan secara bertahap, sehingga siswa dapat membangun pengetahuan dan keterampilan mereka dengan cara terstruktur dan progresif. Kurikulum Cambridge untuk tahap dasar mengikuti serangkaian kurikulum yang berjenjang dimulai dari tahap awal yaitu primary, melalui tahap menengah lower secondary, hingga tahap lanjutan upper secondary. Setiap kurikulum memiliki standar pembelajaran yang spesifik dan progresif, yang menggambarkan apa yang diharapkan siswa yang dipelajari dan dicapai pada setiap tahap perkembangan mereka. Kerangka progresif ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mereka peroleh pada tahap-tahap sebelumnya, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks pada tahap pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kurikulum Cambridge memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk mengembangkan diri mereka secara holistik dan mencapai potensi mereka. Baik, tujuan dari Cambridge ini yang ketiga adalah untuk menyediakan struktur yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum Cambridge menyediakan struktur pembelajaran yang mengoptimalkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa. Nah, keterampilan dan pengetahuan penting untuk menjadi sarana pengembangan diri dan melatih pemecahan masalah atau problem solving di masa depan. Untuk contoh konkretnya yaitu membantu siswa untuk memahami konsep pada pengetahuan atau keterampilan yang belum dipahami siswa. Misalnya, jika siswa belum memahami konsep perkalian, guru akan membantu dengan memberikan penjelasan beserta soal cerita untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah lewat soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum Cambridge sangat mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, yang keempat, untuk menyediakan sistem penilaian yang fleksibel yang memungkinkan sekolah memperoleh umpan balik yang dibutuhkan untuk menginformasikan pengajaran. Pada kurikulum Cambridge, penilaian yang dilakukan guru dapat menjadi feedback bagi guru ketika mengajar di kelas. Guru yang memberikan penilaian pada siswa akan mengetahui sejauh mana siswa memahami pembelajaran di kelas. Sehingga bila ada yang belum baik atau masih ada yang kurang, guru dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki. Guru dapat melakukan penilaian siswa lewat diskusi, observasi, dan hasil pelajaran. Nah, untuk contoh konkretnya, siswa mengerjakan Cambridge Primary Progression Test dan hasil yang diterima dapat membantu guru untuk memeriksa dari aspek pengetahuan siswa, keterampilan, dan pemahaman siswa. Guru dapat mendapatkan informasi mengenai kinerja siswa ketika mengerjakan tugas individu atau kelompok atau nilai siswa dalam suatu pelajaran. Untuk mencerminkan pemahaman terkini tentang pengajaran dan pembelajaran, termasuk kegiatan yang mencerminkan gaya belajar siswa yang berbeda. Nah, artinya adalah tujuan dari primary program, yakni pembelajaran, dapat mencerminkan pemahaman terkini tentang pengajaran dan pembelajaran yang terus berkembang dengan seiring perkembangan zaman, melalui penelitian atau praktek terbaru dalam bidang pendidikan. Nah, kita harus menyadari bahwa setiap siswa ini memiliki gaya belajar yang unik, yang mencakup preferensi individu dalam cara mereka memperoleh informasi, akhirnya mereka bisa memprosesnya dan mengingat informasi tersebut. Beberapa siswa mungkin lebih suka belajar melalui pendekatan visual, sementara ada juga siswa lain yang mungkin lebih suka belajar auditori, atau juga ada yang secara kinestetik.
Contohnya mungkin guru dapat menggunakan metode atau model pembelajaran seperti project based learning untuk siswa-siswa yang suka praktek, atau bisa menggunakan auditori untuk siswa-siswa yang lebih suka menonton video dan lain sebagainya. Untuk memberikan pengalaman pendidikan yang positif bagi semua siswa. Artinya adalah dengan memberikan pengalaman pendidikan yang positif bagi semua siswa, sekolah dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan perkembangan holistik siswa, kesejahteraan, dan keberhasilan akademik. Artinya adalah guru, sekolah, dan siswa ini bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan akhirnya siswa ini memiliki fondasi yang kuat untuk mereka memiliki motivasi belajar seumur hidup dan kepuasan dalam pembelajaran. Sehingga setiap proses pembelajarannya, siswa memaknai dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dan terima kasih terkait dengan presentasi dan pemaparan filosofi dan tujuan dari Cambridge International Primary Program. Sampai jumpa.